Halo teman-teman, mari kita belajar bersama lagi materi SKB Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang penyusunan rencana 5 tahunan dan tahunan. Penyusunan rencana 5 tahunan dan tahunan masih dalam kategori persiapan penyuluhan kesehatan masyarakat ya teman-teman. Berikut pembahasannya. Dalam penyusunan rencana 5 tahunan dan tahunan, ada beberapa tahapan. Yang pertama, pembuatan kerangka acuan, atau yang lebih sering dikenal dengan KAK, yaitu kerangka acuan kegiatan. Yang kedua, analisa dan evaluasi data. Yang ketiga, persiapan perencanaan. Yang keempat, evaluasi penyusunan rencana. Pembuatan kerangka acuan atau yang biasa disebut KAK atau TOR. Kerangka acuan kerja atau kerangka acuan kegiatan yang disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. KAK dalam bahasa Inggris adalah Term of Reference atau yang biasa disingkat TOR. Kerangka acuan kerja merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara atau lembaga. Dalam KAK, tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, serta biaya kegiatan. Jadi teman-teman, semua perencanaan kegiatan dijabarkan atau digambarkan di dalam KAK. Secara tidak langsung, KAK ini adalah proposal kegiatan yang akan kita ajukan ke atasan. Paham ya teman-teman? Format kerangka acuan kegiatan. Format KAK ini cukup detail ya teman-teman. Untuk kementerian negara atau lembaga, diisi dengan nomenklatur kementerian negara atau lembaga. Untuk organisasi, diisi dengan nomenklatur unit eselon 1 yang bersangkutan. Untuk program, diisi dengan nama programnya apa. Untuk sasaran program, diisi dengan sasaran program dalam renja K atau L atau RKP. Untuk usulan SBK, diisi sesuai dengan posisi atau level usulan SBK, serta keterkaitan dengan kegiatan, subkegiatan, dan detail kegiatan. Sedangkan untuk latar belakang, kita harus menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan kementerian negara atau lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan, berkenaan berupa peraturan perundangan yang berlaku, rencana kegiatan kementerian negara atau lembaga, dan tugas fungsi kementerian negara atau lembaga. Sedangkan gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan, serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan menjelaskan uraian kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan menjelaskan mengapa kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan atau biasa bersifat kualitatif serta manfaat atau outcome kegiatan.
Yang keempat, indikator keluaran dan keluaran. Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai atau bersifat kualitatif, dan keluaran atau output yang terukur dalam suatu kegiatan bersifat kuantitatif. Misalnya 37% RT sehat dan lain-lain. Nomor 5, cara pelaksanaan kegiatan, yaitu menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran kegiatan. Nomor 6, tempat pelaksanaan kegiatan. Menjelaskan di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Nomor 7, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Menjelaskan siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Kedelapan, jadwal kegiatan. Menjelaskan berapa lama dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dilengkapi timetable kegiatan. Yang kesembilan, biaya. Berisikan total biaya atau how much kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam rencana anggaran biaya atau RAB sebagai lampiran KAK. Yang ke-10, penandatangan KAK. Diisi pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, analisis dan evaluasi data. Perencanaan program penyuluhan yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan kegiatan yang lengkap, yang menyangkut keadaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, tersedianya sarana atau prasarana, dan dukungan kebijaksanaan, keadaan sosial, keamanan, dan stabilitas politik. Untuk keperluan tersebut, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menghubungi beberapa pihak, seperti lembaga atau aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain, dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, pencatatan data sekunder, pengalaman empirik, dan lain-lain, agar data yang terkumpul tidak saja cukup lengkap tetapi juga dijamin kebenarannya. Data yang sudah diperoleh kemudian dikoreksi untuk menjamin keakuratan dan kualitas data. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dan dievaluasi. Jenis data yang dianalisa dan dievaluasi meliputi: pertama, data umum, antara lain keadaan geografis dan musim, keadaan penduduk, pendidikan, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, data khusus kesehatan, antara lain meliputi angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu. Yang ketiga, data perilaku, antara lain pola makan, pola kepemimpinan, kebiasaan buang sampah, kebiasaan berobat, kebiasaan buang air besar, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif. Semua data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun bentuk pie. Dari hasil analisa data tersebut, kemudian dapat diketahui rencana kebutuhan penyuluhan kesehatan masyarakat. Data tersebut bisa diperoleh melalui statistik, laporan petugas kesehatan, pengamatan terhadap masalah kepercayaan, sikap, tingkah laku berbagai kelompok masyarakat, pembahasan bersama teman. Perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata yang telah dirasakan masyarakat. Artinya,
Perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata masyarakat yang telah dapat dirasakan oleh mereka. Jika ada lebih dari satu masalah kesehatan, maka perlu diadakan penyusunan prioritas masalah sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara bertahap. Dalam penetapan prioritas masalah, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, beratnya atau besarnya masalah. Yang kedua, kelompok masyarakat yang diserang. Yang ketiga, distribusi geografis. Dan yang terakhir, pertimbangan politis. Selanjutnya adalah persiapan perencanaan. Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, di mana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kemampuan, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, ketersediaan teknologi atau inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, tingkat kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap penyuluh kesehatan masyarakat. Yang keempat, situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang ada. Dan yang terakhir, alokasi pembiayaan yang tersedia. Rencana penyuluhan kesehatan masyarakat harus memuat unsur-unsur siadibiba, yaitu siapa yang akan melaksanakan, bila mana atau kapan waktu pelaksanaan, berapa banyak hasil yang ingin dicapai, berapa korbanan yang diperlukan, dan bagaimana melaksanakannya. Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi atau matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume atau frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab pelaksanaan, dan pihak terkait. Yang terakhir adalah evaluasi penyusunan rencana. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah sudah sesuai atau belum. Terima kasih, silakan komen di bawah ya teman-teman jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.